Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-54. Sultan Dandun Martengsari berselisih dengan Mangkunagara dan Jayawinata. Sultan Dandun Martengsari yang berbaris di Kulon Progo sangat marah setelah membolosnya Wiromanggala. Sekarang orang Kulon Progo semua berubah sikap dalam mengabdi. Segera diutus Kartosari ke Mataram untuk menemui Jayawinata. Sultan Dandun meminta setengah dari bumi Mataram. Berkata Jayawinata, "Duh, takut saya, jangankan setengah. Walau hanya 1 jung atau 1 kotak, saya takut menyerahkan. Saya ibarat sudah dijambak kuncir saya. Saya ini sudah mengabdi kepada Pangeran Adipati Sukowati dan diserai mengumpulkan orang Mataram. Kalau sudah terkumpul disuruh melawan Belanda di Tarayem. Anda laporkan seperti itu sikap saya." Kartosari pamit pulang. Perjalanannya sudah sampai di Kulon Progo. Sudah bertemu dengan tuannya dan sudah dilaporkan apa yang dikatakan Jayawinata. Sangat marah Sultan Dandun. Berkata Purbodiningrat, "Paduka, sekarang ini jauh. Jangan sampai mendatangkan marah. Paduka kalau mengambil tanah Mataram, lakukan dengan melakukan perang. Lebih baik kita mendekat ke Mataram. Adik Paduka sebaiknya dipanggil dari Sembuyan. Perintahkan untuk mengerahkan semua prajurit Sembuyan." Sudah sepakat, mereka segera berangkat dari Pakebunan. Setelah sampai di Selobentar, di sana membuat markas. Di malam hari mereka kembali berunding. Berkata seorang punggawa Sultan Dandun, "Segeralah Paduka, adik Paduka dipanggil." Sultan Dandun segera mengutus duta ke Sembuyan. Pasukan Sultan Dandun kemudian bergerak dari Selobentar menuju Tanah Gading sebelah timur laut, lalu bermarkas di Mamenang. Sultan Dandun berwatak sombong dan angkuh, adigang, adigung, adiguno, tinggi hati dan berlagak jantan. Tidak melihat pada kemampuan diri sendiri, memaksa memberi surat peringatan kepada sang keponakan Pangeran Mangkunagara, yang diutus Kanduruan Wirosroyo. Isi suratnya perintah bahwa tanah Mataram semua diambil dan meminta si Jayawinata untuk menyerah. Surat sudah diterima dan dibaca dengan seksama oleh Pangeran Mangkunagara. Tersenyum sambil menggertakkan gigi sang pangeran. Berkata pelan sang pangeran, "Wahai utusan Paman Sultan Dandun, engkau melaporlah bahwa aku tidak menjawab surat ini. Engkau saja yang katakan kepada Kanjeng Paman. Kalau minta menyerahnya Jayawinata, Paman Jayawinata sudah menyerahkan diri kepada ayahanda Pangeran Adipati Sukowati. Sungguh bukan menyerah kepada orang Bugis atau Bali, tetapi kepada sesama darah Mataram. Walau ibunya orang menggendong bakul, siapa yang tahu karena tetaplah anak seorang raja. Walau ibunya Ratu Kidul sekalipun, kalau tidak berani perang, siapa yang akan mau mengabdi? Jayawinata adalah orang yang sedang disuruh berperang oleh tuanya. Kok ada orang tak tahu diri membuat rusuh dengan ikut nimbrung? Kalau berpikir benar, barisan kumpeni di Tarayem itu seranglah. Kalau mau berebut tanah dan ingin menjadi raja, kelak kalau musuh sudah sirna. Siapapun kelak yang dipilih oleh Tuhan yang Maha Suci menjadi raja, itulah dia orangnya. Sekarang jangan bertindak tidak terpuji dengan mengganggu sesama teman. Musuh masih banyak, kok membuat repot di belakang." Kanduruan Wirosroyo segera menyembah dan minta pamit. Sementara itu Pangeran Singosari datang membawa pasukan dari Gunung Sembuyan sejumlah 400 prajurit darat dan 150 prajurit berkuda. Yang masih tertinggal akan menyusul secara beriringan. Karena Pangeran Singosari diminta agar segera sampai,
maka datangnya tidak membawa banyak pasukan. Prajuritnya banyak yang akan menyusul belakangan. Setelah bertemu sang kakak, Pangeran Singosari menyembah. Berkata Sultan Dandun Martengsari, "Berapa prajurit yang datang bersamamu?" Sang adik berkata, "Di belakang masih menyusul. Yang bersama saya baru 550. Sementara itu Kanduruan Wirosaya datang dan sudah melaporkan perjalanannya sebagai utusan. Bahwa sang keponakan tidak mau menjawab surat. Katanya tidak akan mematuhi kehendak Paduka mengambil tanah Mataram dan meminta penyerahan Joyowinoto. Keponakan Paduka takut kalau belum jelas dan belum ada izin dari kakak Paduka di Sukowati. Selesai Kanduruan melapor ada utusan dari Mataram. Pangeran Mangkunagara menyusulkan surat. Pesannya kepada utusan yang membawa surat agar memperhatikan banyak sedikitnya pasukan yang berbaris dan siapa yang diminta pendapat dalam segala hal. Utusan maju mendekat di hadapan Sultan Semboyan untuk mengaturkan surat. Surat sudah diterima, dibuka dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya, melalui surat hamba mengaturkan sembah, disertai persembahan bakal pakaian beludru hijau dan senjata karabin halus sepasang. Dan lagi hamba memberi tahu kepada Paman Sultan bahwa hamba dan Joyowinoto sekarang diperintah kakak Paduka Pangeran Adipati Sukowati. Perintahnya, 2 pamanmu itu turutilah saja kalau mau berbuat hal yang baik. Jangan sampai membuat rusuh berebut wilayah. Siapa itu yang memulai tidak tahu diri berebut makanan, ketahuilah musuh masih disanding. Itu bukan perbuatan seorang perwira. Tidak tahu malu. Ibarat seperti kambing, sungguh bukan manusia. Menjadi berwatak iblis, berebut masalah di dalam perang. Karena itu Paman Sultan, saya sangat mengharapkan Paman berdua kembali ke Semboyan. Hidup enaklah dengan menggarap sawah 2.400 cacah. Kalau Paman ingin berperang, Belanda di Tarayem itu musuh yang sejati. Kalau Paman inginkan, saya akan membantu. Jangan sampai timbul keinginan rusuh merusak kepada sesama orang Mataram. Pada akhirnya tidak menghargai diri sendiri. Sangat marah Sultan Danun, segera menyuruh duta untuk membawa surat balasan. Aryo Bangkong yang ditunjuk sudah sampai di negeri Jogja. Surat sudah diaturkan dan dibaca dengan seksama oleh Pangeran Mangkunagara. Masih marah Sultan Dandun dan meminta penyerahan Joyowinoto. Malah bertambah meminta penyerahan Kudonowarso. Pangeran Mangkunagara sangat kaget dan bangkitlah jiwa perwiranya. Berkata keras Pangeran kepada utusan, "Hei utusan, kembalilah. Aku tidak menjawab surat ini. Hanya baktiku saja untuk paman berdua. Perkara ini aku tidak bisa menyelesaikan. Aku hanya orang mengabdi kepada Pangeran Adipati Sukowati. Sungguh takut menyerahkan apa yang diminta Paman Bominoto." Utusan Sultan Dandun sudah mundur. Segera Pangeran mengirim surat kepada ayahanda di Sukowati, meminta izin memerangi sang paman. Yang diutus sudah sampai dan sudah menerima perintah. Sudah diizinkan memerangi sang paman agar kapok. Tapi jangan sampai bersungguh-sungguh. Karena sudah terlanjur rusak pikirannya, upayakan agar pulih saja kembali ke jalan yang benar. Agar mengerti yang benar walaupun sedikit saja. Jangan sampai rusaknya berlarut-larut. Agar ingat perbuatannya yang terlena. Celaka kalau seorang kesatria tak mengetahui kebaikan. Utamanya kesatria yang mengenal perang. Pangeran Mangkunagara memanggil segera kedua adiknya dan sang uwak, Pangeran Suryadikusumo. Sesudah datang, Pangeran memerintahkan kepada Bupati Mataram agar bersiap berperang mengusir Sultan Dandun Martengsari.
Tumenggung Jayawinata bergegas memanggil Puspawijaya dan Secowijaya dari barisan Lengkong. Hanya Surajenggara dan Sosrorudita yang ditinggal untuk berjaga di barisan Lengkong. Pangeran Mangkunagara berangkat dari Jogja ke selatan. Pembuka jalannya ngabeyi Puspawijaya dan Secowijaya. Di belakang tak jauh menyambung 3 pangeran dikelilingi para pasukan. Menyambung di belakangnya lagi Tumenggung Jayawinata beserta pasukannya. Pemimpin pasukan besar itu Pangeran Mangkunagara berada di belakang. Dalam perjalanan ketika menjelang malam, pasukan bermalam di desa Pamegelan.